ACS akut coronary syndrome, acute coronary syndrome, acute coronary syndrome ya. Atau sindrom koroner akutnya, ini serangan jantung maksudnya ya. Akut coronary syndrome atau sindrom koroner akut ya, bahasa Indonesianya ini serangan jantung ya, yang terjadi secara cepat ya. Nah, ACS itu dibagi jadi 3 nanti intinya ya, dibagi jadi 3. Yang pertama adalah unstable angina atau angina tidak stabil. unstable angina. Ya, unstable angina atau angina tidak stabil ya. Kemudian yang kedua adalah STEMI. Yang selanjutnya adalah NSTEMI. Ya, terdiri dari 3 ini kira-kira kalau ACS itu. NSTEMI. Nah, STEMI itu singkatan dari apa? STEMI. Singkatan dari apa STEMI? Singkatan dari ST elevation, ST elevation, ST elevation myocardial infarction. Myocardial infarction. Singkatan dari apa STEMI? ST elevation myocardial infarction. Itu ya, jadi ST elevation myocardial infarction. Nah, kalau NSTEMI itu singkatan dari apa? NSTEMI ya berarti tinggal ditambahi NSTEMI, tinggal ditambah depannya ini non, oke? Non, ya kan? Non ST elevation myocardial infarctionnya sama dengan yang ini ya. Jadi kalau STEMI itu ST elevation myocardial infection, ini myocardial ya, bukan myocardial infection. Kalau NSTEMI kan berarti non ST elevation myocardial infarction ya, gitu ya. Ini sama-sama serangan jantung akut semua. Nah, maksudnya ST elevation myocardial infarction itu seperti apa? Jadi gini, saya kasih pembatas garis ya. Nah, kalau kita bicara EKG itu apa? Elektrokardiogram ya. EKG itu elektrokardiogram untuk melihat gambar dari denyut jantung kita yang kayak di TV-TV itu ya. Ya, gelombang dari jantung kita itu gini, gelombangnya adalah gelombang P, gelombang Q, gelombang R, gelombang S, gelombang T, gelombang U ya, gini ya. Jadi seperti ini ya. Kalian sering lihat kayak gini ya di TV ya. Ya, di TV kan sering ada orang dipasang monitor ya kayak gini. Titit. Nah, itu adalah gambaran dari EKG-nya. P, Q, R, S, T, U ya, ini U. Nah, ini normal, kondisi orang dengan denyut jantung normal. Kalau kondisinya dia STEMI ya, STEMI namanya juga ST elevation. Berarti artinya ST elevation itu apa? ST elevation itu apa berarti?
ST elevation kan berarti ST-nya naik kan di sini. Jadi gambarnya jadinya adalah P Q R, S-nya di sini udah S T U. Nah, gini ya. Jadi P Q R S T U. Bedanya apa sama yang normal? Bedanya apa sama yang normal? Gelombang ST-nya naik. Ya, gimana? Gelombang ST-nya naik ke atas. Ya, itu namanya STEMI. Jadi kalau kita melihat orang itu kena STEMI itu ya berarti gelombang EKG-nya seperti ini gitu ya. Kira-kira seperti itu. Nah, dari ketiga ini yang paling parah yang mana? Ketika ada ACS orang itu kena unstable angina, ya, kena STEMI, kena NSTEMI, yang paling parah yang mana? Yang paling parah adalah yang STEMI, ya. Ini paling parah, kondisi paling parah. Paling tinggi grade-nya ya. Jadi mulai yang agak ringan itu sebetulnya adalah UA, unstable angina, ini agak ringan ya. Kemudian NSTEMI ini di atasnya. Yang paling parah adalah orang dengan STEMI ya. Nah, sekarang terapinya apa? Kalau orang itu kena ACS, terapinya bisa disingkat dengan Monaco. Apa? Monaco. Monaco itu singkatan dari apa? M-nya ini adalah morfin. Jadi karena orang kena serangan akut mendadak yaitu ACS, obatnya ini ya morfin. Morfin itu untuk apa? Morfin itu buat apa? Morfin anti nyeri ya, analgesik kuat ya. Jadi dia untuk severe pain karena nyeri terkuat itu adalah nyeri jantung. Orang sakit jantung dengan nyeri jantung itu adalah nyeri paling menyakitkan di dunia ya, sehingga kita harus berikan morfin. Morfin ini adalah obat analgesik yang paling kuat ya dengan level severe pain ya. Morfin O-nya adalah oksigen. Kenapa harus dikasih oksigen? Karena orang nyeri jantung itu dia akan sesak nafas, sehingga dia perlu bantuan oksigen ya. Jadi ada morfin, ada oksigen, ada golongan ini adalah golongan nitrat ya. Nitrat ini terdiri dari dua, bisa ISDN, bisa nitrogliserin. Bisa kita berikan dia ISDN. ISDN singkatan dari apa?
isosorbit dinitrat. Apa? Isosorbit dinitrat ya, itu ISDN, isosorbit dinitrat. Cara makainya gimana ISDN? Ditaruh di bawah lidah atau namanya sublingual ya. Ditaruh dia di bawah lidah atau dia sublingual. Kenapa ditaruh di bawah lidah? Di bawah lidah kan banyak pembuluh darah yang langsung masuk ke ini ya, dalam tubuh ya, sehingga ketika dia ditaruh di bawah pembuluh darah sublingual dia langsung terabsorpsi masuk ke sirkulasi sistemik. Itu ISDN. Nah, yang kedua adalah NTG. NTG singkatan dari apa? Nitroglycerin. Jadi nitrat yang bisa dipakai dua, yaitu ISDN, isosorbit dinitrat. Yang kedua adalah NTG. NTG itu adalah nitroglycerin. NTG apa? Nitroglycerin. Nah, nitroglycerin. Nah, bedanya biasanya ISDN ini kita berikan ketika dia mengalami serangan akut ya, nyeri dada akut. Nah, itu langsung kita berikan ISDN. NTG ini diberikan jika sebagai obat untuk pengontrol ya. Diberikan untuk controlling aja. Untuk pasien-pasien ketika dia sudah masuk fase stabil ya diberikan NTG. Kalau dia pas kondisi serangan dia pakai yang ISDN. Ini apa? Aspirin. Obat apa aspirin? Untuk anti platelet ya. Aspirin. Ini R ya. Rin. Aspirin. Aspirin itu obat apa? Antiplatelet. Ini CO-nya ini adalah clopidogrel atau saya singkat CPG. CPG itu singkatan dari clopidogrel ya. Clopidogrel obat apa? Clopidogrel obat apa? Sama, dia antiplatelet ya. Jadi aspirin sama clopidogrel itu adalah antiplatelet semua. Ya, sekali lagi Monaco, morfin, oksigen, nitrat bisa ISDN, bisa NTG, A-nya adalah aspirin, O-nya adalah clopidogrel. Nah, ini adalah obat-obat yang biasanya diberikan pada kasus ACS. Cuma karena tadi yang STEMI inilah kasusnya paling berat, ya. STEMI adalah kasusnya paling berat sehingga pada STEMI ini ditambahkan biasanya. Bisa kita berikan tambahan apa? Tambahan obat-obat namanya adalah trombolitik. Ya, khusus untuk yang STEMI bisa ditambahkan apa? Trombolitiknya namanya. Trombolitik apa artinya? Trombo itu adalah trombus, litik artinya adalah trombo itu trombus, litik artinya ya, trombo itu adalah trombus, litik artinya lisis atau pecah. Jadi kalau trombolitik adalah obat yang digunakan untuk memecah trombus. Ya, obat yang digunakan untuk memecah trombus. Contoh dari trombolitik ini apa? Contoh dari trombolitik itu apa? Bisa streptokinase, bisa streptokinase, bisa juga alteplase. Streptokinase bisa alteplase ya. Alteplase. Ya, bisa streptokinase, bisa alteplase. Itu contoh yang trombolitik. Yang perlu trombolitik yang mana dari ketiga ini? STEMI. Contoh trombolitik apa? Streptokinase alteplase. Ya, streptokinase alteplase. Oke. Ya, mungkin ACS sampai situ aja ya. Sudah dicatat? Sudah. Saya lanjut aja. Kalau IHD itu hampir-hampir mirip. Saya lanjut ke ini aja lah ya apa? Stroke ya. Stroke. Stroke ada, kita bisa bagi jadi dua ya, stroke.